Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Restu Wiraatmaja. Dan kali ini gue bakal melanjutin part ketiga dari catatan cermai Aku Mau Pulang. Nah sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, like, dan komentar, kalian wajib subscribe, like, dan komentar. Karena apa? Karena gue bakal memberikan cerita-cerita terbaru mengenai cerita horor, thriller, dan misteri Indonesia yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di belahan dunia. Karena itu jangan lupa matikan lampu, tutuplah pintu, Wira siap hororin kamu. Oke, gue mau ngelanjutin cerita gue mengenai part ketiga dari catatan cermai Aku Mau Pulang. Emang mendaki itu bukan soal kita bisa menaklukkan puncak, tapi mendaki adalah soal kita bisa menaklukkan mental kita, bisa menaklukkan rasa ketakutan kita, bisa menaklukkan rasa keraguan kita dalam menjalani kehidupan yang sedang kita jalani sekarang. Karena apa? Karena puncak itu diibaratkan sebagai proses di mana kita akan mencapai ke sebuah kesuksesan. Kalau dalam perjalanan kita ini banyak mengeluh, itu wajar, tapi ingat jangan menyerah. Kalau kita menyerah berarti untuk menggapai puncak pun kita akan sulit. Nah ini yang gue rasakan ketika gue berada di puncak. Karena apa? Ketika gue berada di puncak, gue merasakan banyak sekali pembelajaran yang gue dapat. Salah satunya ketika gue berada di puncak, itu gue benar-benar berada di tempat dimana kita bisa melihat sesuatu yang tidak pernah gue ngelihat dimanapun, yaitu kecuali ada di puncak. Apakah itu? Yaitu suasana, hawa, atmosfer yang benar-benar sangat indah sekali menurut gue. Atmosfer ini atau suasana ini yang gue lihat adalah sebuah pemandangan yang begitu indah, yang nggak pernah gue dapetin dimanapun kecuali ada di puncak. Biasanya gue ngeliat, kalau misalkan gue ngeliat puncak itu biasanya ngeliat dari Instagram atau bisa aplikasi-aplikasi lain, dan itu menurut gue ini worth it banget nih untuk dicoba. Dan ketika gue coba sendiri, ternyata bener-bener wow gitu. Yang katanya puncak itu sebagai atapnya langit, itu bener-bener menakjubkan, dan bener-bener di situ tuh real banget kata gua. Nah bagi kalian yang mungkin ingin untuk menuju puncak, kalian jangan lupa untuk siapkan diri, terlebih lagi mental kalian. Karena apa? Karena di puncak itu banyak sekali hal-hal yang tidak kalian duga. Seperti satu, logistik kalian bakal habis. Atau yang kedua, kalian akan kelelahan, di mana lelahnya ini lebih lelah dibanding kalian berada di perjalanan sebelum puncak. Karena apa? Ketika kita mau di puncak, pasti kita akan diuji banyak sekali permasalahannya. Baik permasalahan teman, atau permasalahan logistik, atau permasalahan pada diri kalian sendiri, yaitu secara fisik. Nah mungkin puncak itu sebagai batasan bagi kalian supaya kalian untuk lebih lagi menjadi sesuatu yang terus mendobrak hal yang tidak kalian bisa lakukan. Artinya kalian harus bisa terus berproses hingga kalian bisa nyampe ke puncak. Oke, gue nggak mau ngebahas itu juga, dan gue mau ngebahas ketika gue berada di bawah puncak. Nah, ini berarti tepatnya ketika kita pukul jam 1 ini kita udah berada di camp. Jadi alhamdulillahnya kita jam 1 sudah berada di camp yang berada di Batu Lingga. Ada hal menarik ketika gue berada di Batu Lingga di sini, karena gue ini pribadi orang yang skeptis ya. Artinya skeptis di sini gue nggak berarti nggak terlalu percaya, tapi gue hanya percaya ketika gue ngerasain. Jadi gue skeptis itu pada hal-hal yang belum gue ngerasain gitu loh. Contoh, gue nggak percaya nih kalau misalkan di tempat ini ada penunggunya. Ya gue nggak percaya sebelum gue ngerasain sendiri. Nah itu skeptis ya gue kayak gitu. Mungkin beberapa dari kalian juga ada yang merasakan hal skeptis seperti ini, dan itu bersifat wajar. Dan karena itu ketika gue berada di Batu Lingga, gue nggak ada keinginan untuk merasakan hal-hal yang nggak pernah dirasakan oleh gue sedikit pun. Dan terlebih itu juga, gue ngeliat di sini teman-teman gue ini agak kacau. Artinya agak kacau loh gini. Banyak dari teman-teman gue juga ngerasain hal-hal yang di luar nalar, seperti mereka itu ketika berada selama perjalanan puncak, mereka menceritakan bahwasanya ada yang ngikutin, salah satunya RFC itu dia ngerasain diikutin, dan emang bener RFC itu diikutin. Dan juga ada beberapa dari teman kita yang ngedengar suara kuntilanak, atau mungkin diikutin oleh sesuatu. Bahkan ketika mereka mau turun ke bawah pun, ke tempat camp terus, dia pun ngerasain ada sesuatu hal yang ada di depannya. Jadi dia ngerasa ada pendaki yang mirip seperti kita, tapi itu bukan pendaki, itu bukan kita. Dan itu yang membuat teman-teman gue itu kayak kacau pikirannya. Ayo cepetan kita cepet ke bawah, ayo cepetan kita cepet turun, karena ini posisi udah gak enak banget.
Terlebih lagi kita udah pukul jam 1. Karena apa? Karena jarak antara Batu Lingga sampai ke pos bawah banget itu bisa dikatakan 4 sampai 5 jam gitu. Jadi mungkin memakan waktu yang lama dan kita harus buru-buru. Akhirnya gue disuruh sama ketuanya yaitu Abontot di sini untuk jalan terlebih dahulu, dan gue jalan itu sama Diki. Gue jalan sama Diki dan gue sengaja jalan duluan. Gue jalan duluan dan untuk ke bawah itu menurut gue paling gampang dibanding ketika kita muncak. Kenapa? Karena jalannya kan turun, jadi kita gampang banget untuk turun, bisa dengan jalan cepet gitu. Walaupun benda-benda di sini barang-barang yang berada di tas carrier gue juga masih banyak gitu. Selama dalam perjalanan turun gue nggak ngerasain sedikit pun hal-hal yang bersifat misteri ataupun hal-hal yang membuat gue takut. Nggak sedikit pun, nggak ada. Itu belum dulu. Karena yang gue rasain ketika gue berada di ketika gue mau turun itu yang gue rasain cuma satu, yaitu gue mau ngambil air yang berada di pos Ondang Amis. Di situ di Jalur Linggarjati itu ada salah satu pos namanya pos Ondang Amis, yang dimana kita akan ngambil air di situ, dan gue diamanatin untuk ngambil air di situ oleh ketua gue yaitu Abontot. Dan parahnya lagi, gue turun hanya 2 orang yang baru sampai di tempat dimana kita perjanjian. Jadi sebelum kita turun ke Kondang Amis, itu Abontot menyarankan kita untuk ketemuan di pos 5 atau pos 6 kalau nggak salah itu. Untuk apa? Karena di sana juga sebagai tempat untuk peristirahatan kita, untuk minum ataupun untuk sekedar meluruskan kaki atau apa. Dan gue jujur banget, selama gue dalam turun itu gue jarang istirahat dibanding ketika gue berada di puncak itu. Ketika gue lagi mendaki itu naik itu gue banyak istirahat, tapi ketika turun emang jalannya paling enak banget untuk lari gitu kan. Pasti beberapa dari kalian yang sudah berada di puncak ketika mau turun itu pasti banyak yang lari, dan itu menurut gue sangat worth it sekali. Karena apa? Karena jalanannya turun, dan selagi kita bisa menyeimbangkan tubuh kita itu enak banget men. Sumpah itu enak banget. Oke lanjut. Ketika gue berada di salah satu pos, entah pos 6 atau pos 7, gue ngerasain satu hal yang berbeda. Ini beneran serius banget. Ketika gue berada di pos 6 kalau nggak salah, itu mau menuju ke pos 5, gue ngeliat seorang nenek-nenek membawa tongkat. Dan itu menurut gue itu aneh sekali. Jadi nenek-neneknya ini muncul di tepat di hutan-hutan. Jadi ada nenek-nenek bawa tongkat tapi keluar dari hutan, tapi dia masih di dalam pepohonan gitu, maksudnya masih dalam berada di pepohonan lagi jalan menuju kita. Dan itu awalnya gue ngelihat karena si nenek-nenek itu nyaut gue kayak gitu. Gue merinding gitu asalnya, gue merinding karena siapa nih yang nyaut gue dari belakang. 2 kali gue nengok, kok ada nenek-nenek. Gue berhenti kan, dan Diki ini dia juga sebenarnya dengar tapi dia nggak mau cerita. Dia dengar kalau dia itu ada yang kayak gitu, dengar. Dan ketika gue ngeliat, wah ini nenek-nenek nih, dan seketika gue kayak ngeliat, oh ini kayaknya Diki nggak ngeliat nih, Diki nggak ngeliat, cuman gue doang yang ngeliat nih. Gue ngeliat nenek-nenek bawa tongkat dan dia ini sedang menuju ke kita. Dia tuh ngomong kayak dalam bahasa Sundanya itu kayak kadia itu kayak apa ya artinya, kesini gitu. Kata gue tuh gue nggak mau kesini, pasti nih ada sesuatu hal yang mungkin salah dari kita. Pasti ada sesuatu hal yang menurut gue ini, gue kayak ngelanggar sesuatu nih, atau teman-teman gue ngelanggar sesuatu nih, sampai nenek-nenek tua itu muncul. Karena sebelumnya jujur banget, sebelumnya gue itu nggak tahu nenek-nenek itu siapa. Karena yang gue ngeliat itu nenek-nenek tua dengan rambut putih membawa tongkat itu lagi berjalan, tapi jalan itu kayak agak terburu-buru. Jadi lah tek gitu, jalannya terburu-buru kayak orang mau nyampe sesuatu tapi marah gitu. Ibaratnya kalau misalkan lu berada di suatu tempat, terus lu mungkin ngelakuin kesalahan, dan di sana ada seorang nenek-nenek tua yang ingin mengingatkan lu, tapi dia itu mengingatkannya dengan cara marah gitu, kayak raut wajah itu kayak marah. Pasti dia akan kayak melototin itu, kadio gitu. Itu pasti itu bikin gua merinding. Dan itu bikin gua merinding kenapa? Karena kaki gua semenjak itu langsung gemeteran. Gua sampai ngomong, Dik, kaki gue gemeteran, tolong ini gue gimana? Lu kenapa? Lu ngeliat apaan? Kagak, gue ngeliat apaan? Ayo cepetan, kita lanjutin. Gue sama Diki ngelanjutin sampai ke pos 5, dimana pos itu tempat perjanjian kita sama si Abontot untuk kita istirahat dan minum. Nah ternyata
Arepsi itu masih ketinggalan di belakang. Jadi urutannya gua, Diki, Arepsi, Bontot, Abontot, dan juga Kokoh atau Kapi. Mereka urutannya seperti itu. Dan ketika kita sudah sampai di pos 5, gua ngomong sama si Diki, Dik, kaki gua masih gemeteran, kenapa ya? Diki ngomong, wah lu paling kecapean, lu kan dari atas kan lari mulu. Iya sih, gue ngelari terus, tapi gue semenjak ini nggak pernah ngerasain gemeter yang bener-bener gemeter banget. Coba gue pegang kakinya, akhirnya gue itu dipegang kakinya sama Diki dan gue dipijetin di situ. Mungkin gue kena kram atau apa ya. Ketika Diki lagi mijetin gua, dia pakai minyak kayu putih, dia mijetin gua karena gua kebetulan juga itu lagi kram. Gua mancing Diki, Dik, lu ngerasain sesuatu nggak ketika dia berada di pos 6 atau pos 7 tadi pas kita lewat? Diki bilang enggak, gua nggak ngerasain apa-apa. Ah, lu jangan bohong nih, serius gua ngerasain nih. Udah, ceritanya di bawah aja, jangan di sini, soalnya kita belum berada di bawah. Iya sih, tapi gue ngerasain banget nih. Gue ngerasain hal yang beda ketika kita berada mau di puncak sama ketika kita turun dari puncak. Iya, emang gue juga ngerasain, tapi nggak cerita juga di sini. Soalnya kita masih berada di pos 5 nih. Kita kan tujuan kita pos 3, belum ngambil airnya. Apalagi udah jam segini. Posisi waktu itu udah jam 3. Posisi udah jam 3 dan bener-bener gue ini, kayaknya nyampein gak nih kita ke sana? Nyampein gak kita nih ke Kondang Amis sebelum waktu dimana matahari gelap atau sebelum sore banget nih. Dan gue nungguin Abontot dan juga Kapi. Dan sebelum gue nungguin Abontot dan Kapi, itu ada orang-orang manggil gue, Restu, Restu. Nah, gue itu dipanggilnya kalau di sana Restu ya. Restu, Restu, itu teriakan sampai 2 sampai 3 kali. Dan Diki ngomong, lu dipanggil lu. Ih, gue takut siapa yang manggil gue nih. Nggak tahu, kayaknya ada yang manggil nama lu deh. Restu, Restu, itu teriakan sampai terus berteriak-teriak. Dan gue ngeliat, iya, ada apa, gue teriak lagi kan, barangkali itu adalah salah satu tim dari gue. Dan terusnya, ada di mana? Ini ada di bawah, sini turun aja aja. Dan yang diteriak-teriak di situ adalah Arepsi. Ketika Arepsi turun, dia itu raut wajahnya tiba-tiba berubah banget. Dia kayak ngos-ngosan, kayak ketakutan. Kenapa mukanya? Nggak tahu nih, saya takut banget selama dalam perjalanan, kayak ada yang ngikutin gitu, kayak ngerasa merinding banget pokoknya, kaki tuh sampai gemeteran, makanya terus lari. Kayaknya ngerasain deh sama yang kayak Restu rasain. Gue bilang kayak gitu, udah ceritain nanti aja di bawah. Gue, Diki dan Arepsi di situ ngerasain hal yang sama. Kita seperti diikuti, tapi kita nggak tahu siapa yang mengikuti. Dan ketika beberapa menit kemudian turunlah Abontot dan Kapi. Kita berlima sudah turun. Masih ada 4 orang lagi yang ada di belakang, yaitu Eka, Adebol, Aalim, dan juga satunya lagi yaitu Aru. 4 orang masih belakang. Dan 5 orangnya di sini yaitu termasuk gue, itu gue bercerita-cerita. Tapi gue nggak cerita seputar horor, tapi gue cerita tentang nanti kamu ke pos 3 ngambil minum ya di sana, minum yang banyak. Karena apa? Karena kita berada di 2 pos lagi dan mungkin kita juga butuh logistik seperti air minum untuk menemani perjalanan kita. Oke, sampai di situ gue ngerti. Dan namun yang masih dalam pikiran gue itu sosok nenek itu siapa? Karena menurut gue ini kayak ngerasa hal yang berbeda. Hal yang berbeda ketika berada ingin ke puncak sama diturun di puncak itu berbeda. Dan bodohnya gue ketika tahu nenek-nenek itu siapa, itu gue itu ngedenger salah satu cerita yang katanya di Cermai itu ada penunggu yang berwujud atau sosoknya itu nenek-nenek tua. Dan itu gue bodohnya gue langsung kepikiran di situ. Dan makanya selama dalam perjalanan gue turun ke pos 3 itu gue selalu kepikiran nenek itu siapa ya, nenek itu siapa. Dan itu menurut gue bikin gue kepikiran banget. Dan selama dalam perjalanan turun, yang gue pikirin itu gimana caranya supaya gue bisa selamat, gimana caranya gue bisa pulang ke rumah, gimana caranya gue bisa ngelihat adik-adik gue lagi, gimana caranya gue bisa tidur nyaman, gimana caranya biar gue ini selamat dari ini. Karena ini menurut gue itu kayak kepikiran mulu dari gue. Dan sebenarnya itu nggak boleh sebagai pendaki kalau kita
mendapati suatu hal yang bersifat misteri atau bersifat horor dan bikin kita takut, itu sebenarnya tidak boleh dipikirkan. Dan tipe gue ini orang yang gampang banget kepikiran. Bodohnya gue tuh orang yang gampang kepikiran. Kalau misalnya gue ngeliat A, gue kepikiran banget nih, ini siapa ya. Ketika gue ngeliat B ini siapa ya, kok dia ngikutin gue. Dan gue itu kepikiran banget men waktu itu. Dan alhamdulillah ketika itu Diki sama Arif itu kayak ngomong, udah jangan ceritain, karena perjalanan kita masih jauh, masih ada beberapa MDPL lagi, dan kita harus benar-benar nyampe ke puncak sebelum malam. Artinya jangan sampai kalau malam ya jangan malam-malam banget lah, paling jam tujuan kita sampai ke bawah, sampai ke pos pertama gitu. Oke. Selama dalam perjalanan juga gue menemukan pendaki dari Indramayu, dan ini menurut gue yang worth it banget dari segala pendaki. Ini pendaki dari Indramayu ini benar-benar dia itu welcome banget. Thank you banget bagi kalian pendaki Indramayu yang mendengarin podcast gue. Gue mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah memberikan bantuan. Menurut gue bantuan berupa support ataupun logistik, dan itu menurut gue sangat mendukung sekali. Dan pendaki Indramayu ini menurut gue ini sangat ngerti juga, karena ketika kita membutuhkan A, dia juga ngasih itu. Dan kita akhirnya turun bareng sama pendaki yang berasal dari Indramayu ini. Ketika turun bareng pendaki yang dari Indramayu, kita sampai di pos ketiga, dan di sana ternyata ada teman-temannya mereka juga sudah menunggu mereka. Dan hal yang menarik dari mereka itu, ternyata mereka juga ngerasain hal yang sama. Jadi yang ngerasain itu bukan gua aja, tapi mereka juga ngerasain hal yang sama. Bener-bener gue merinding banget sumpah waktu itu. Dah karena gua nggak mau banyak omongan-omongan mengenai hal itu, akhirnya kita pun langsung ngambil air. Tapi ketika itu gua postur maksudnya fisik gue itu waktu itu sangat lemah banget. Gue sangat capek banget karena kaki gue itu masih belum bisa berhenti gemeteran karena ngelihat sosok nenek-nenek tersebut. Akhirnya karena gue ini kecapean, RFC dan Diki minta gue untuk istirahat aja. Oke, gue istirahat. Selama gue istirahat, gue ngedengerin cerita dari orang-orang Indramayu. Dan orang-orang Indramayu di sini ternyata dia merasakan hal yang lebih mistis daripada kita. Apakah itu? Mereka selama di tenda, mereka juga diganggu. Mereka juga diikuti. Tapi nggak tahu siapa yang ikuti mereka. Karena mereka kira itu adalah teman pendaki mereka sendiri, atau mungkin dari yang lain. Dan itu yang membuat mereka itu berpikir, kok ada ya seperti ini. Maksudnya hal-hal yang bahkan sampai neror sampai ke tendanya. Jadi ceritanya yang gua denger itu mereka itu sudah mulai masuk tenda. Perkiraan kita mereka itu masuk jam 10-an atau jam 11-an mereka sudah masuk tenda. Dan ketika masuk tenda baru nutup tendanya ya, baru nutup tendanya itu dari luaran ada orang manggil, Mas, gila, itu merinding banget. Dan mereka yang berada di dalam tenda itu sontak kaget, siapa ini yang manggil-manggil? Kok ada yang manggil-manggil nama gua? Ya karena notabene rata-rata di sana itu laki-laki. Jadi kalau yang dipanggil Mas, orang-orang yang berada di tenda itu, ada yang manggil-manggil nih, siapa ya? Akhirnya salah satu dari mereka itu keluar lagi, buka tenda dan mereka keluar lagi. Mereka cengar-cengok kanan, kiri, belakang, depan, kok nggak ada siapa-siapa. Mereka mulai saat itu benar-benar ketakutan. Dan merekanya lagi nggak mau cerita sama satu orang pun sebelum berada di puncak, berada di bawah menurut maksud gua. Karena apa? Karena mungkin kalau misalkan kita ceritanya di puncak atau masih dalam perjalanan, itu akan membuat mental kita down. Itu wajar. Menurut gue itu wajar banget. Dan gue dapat cerita itu berkaget, ternyata bukan gue aja nih yang diikutin, ternyata bukan gue aja yang diganggu, ternyata bukan tim gue aja nih yang diganggu, ternyata ada yang lain. Itu bukan berarti gue serang, tapi keunikan tersendiri dalam melakukan pendakian di sini. Ketika satu orang kena, orang lain pun akan kena. Itu wajar karena mungkin makhluk di sana ada sesuatu hal ini ada pendaki nih, mungkin kita bisa silaturahmi. Mungkin ya, tapi gue nggak tahu selebihnya. Dan alhamdulillahnya ketika kita sudah jam 4:30 itu, gue teman-teman gue yang dari atas pada turun semua. Kita di sana bikin kopi dan juga di sana kita makan mie. Kita saling bercerita, tapi kita nggak menceritakan tentang horor. Nggak dulu. Baru pukul 5 lebih kita melanjutkan perjalanan menuju pos 21. Dan
inilah yang ditunggu-tunggu kalian. Selama dalam perjalanan turun itu mau maghrib, gue pakai headset. Kalian tahu headset bluetooth itu yang kecil itu? Gue selama dalam perjalanan gue pakai headset bluetooth. Fungsinya apa? Karena gue kalau misalkan ada musik mungkin gue bisa refresh ya. Jadi pikiran gue bisa tenang. Apalagi kalau misalkan lagu-lagu kesukaan gue itu di setel dan didengerin, menurut gue sendiri itu bikin gue enjoy juga. Tapi ternyata si nenek-nenek yang berada di puncak tadi, yang berada di pos 6 tadi, dia ngikutin sampai ke bawah. Dia ngikutin sampai ke bawah. Jadi selama gue perjalanan, dia ngikutin dari pinggir. Kayak gitu. Ih, gue merinding banget, sumpah. Gue merinding banget. Dia ngikutin sambil jalan. Itu jalannya kayak cepet banget. Dia kayak ngomong gini, lepas headsetnya, saya mau ngomong gitu. Karena gue, ih kok nenek-nenek, mungkin mereka nggak ngeliat, yang ngeliat itu cuman gue ya, mungkin mereka nggak ngeliat, dan gue ngeliat, astagfirullahaladzim, gue tuh dalam hati, udah gue ngeliat fokus ke bawah, waktu itu udah gelap banget, dan gue nggak bawa senter, gue hanya bawa HP gue, jadi gue pakai flash untuk nyenterin bawah, dan selama gue nyenterin itu gue harus nyenterin ke bawah. Kenapa? Kalau misalkan di pinggir itu udah pasti si nenek itu udah melototin, udah kayak marah banget ke gue gitu, kayak dia tuh kayak mau nyampe sesuatu tapi nggak kesampaian. Dan puncaknya itu ketika si nenek ini bilang gini, karena gue pakai headset, tapi headsetnya itu volumenya nggak tinggi banget men, volumenya nggak tinggi, perkiraan setengah dari volume. Gue masih ngedenger suara-suara yang merasa ada di pinggiran, suara-suara hutan, dan bahkan nenek-nenek ngomong itu pun gue masih ngedengar, kayak ngomong gini loh, bahasa Indonesia gini loh, kamu tuh kalau ada orang lagi ngomong, kalau dia nggak ngomongin orang, kamu tuh kalau ada yang lagi ngomong itu headsetnya dilepas dulu, nggak sopan. Tapi bener juga, itu bener juga. Jadi kalau misalkan ada orang lagi ngomong atau siapapun lagi ngomong, kita lagi pakai headset, itu headsetnya kita lepas dulu. Itu karena menurut gue itu gak sopan. Tapi kenapa gue nggak mau lepas headset? Karena gue nggak mau ketika gue lepas headset, terus gue ngeladenin, teman-teman gue yang di depan pada kaget. Lu kenapa? Lu ngomong sama siapa? Nah itu akan membuat mental teman-teman gue down. Akhirnya gue nggak menceritakan sedikit pun selama gue berada di bawah atau mau ke bawah. Gue nggak menceritakan sedikit. Sumpah gue nggak menceritakan sedikit pun. Dan puncaknya itu ketika si nenek-nenek ini ngomong gini, ya udah kalau kamu nggak ngomong sama saya, nanti bawahan saya akan nunggu kamu di hutan pinus. Hutan pinus. Oh, hutan pinus itu yang mau ke pos 2 atau berada di pos 2 ya? Oh ya, berada di pos 2. Hutan pinus. Oh, hutan yang menjulang tinggi dan banyak pohon-pohon pinus. Itu kalau misalkan kalian berada di jalur Linggarjati, itu ada di pos 2 kalau nggak salah, itu ada warung, dan di bawahnya warung itu ada hutan pinus, dan itu tinggi-tinggi banget. Dan ternyata beneran mereka udah nunggu di sana. Mereka udah nunggu di sana. Sumpah gue merinding. Gue merinding banget. Mereka itu udah nungguin di sana. Ya kalau misalkan gue ngelihat itu, salah satu ceritanya itu orang yang pernah katanya buang pembalut di sana itu didatain kolong WW-nya. Itu ada kolong WW-nya, ada kuntilanaknya. Dan itu benar-benar real. Ini benar-benar real. Kalau misalkan orang yang mengatakan, katanya cerita yang misalkan yang buang pembalut terus ada kolong WW-nya terus ada kuntilanaknya itu bohong. Enggak, ini real. Ini asli real. Jadi si kolong WW-nya itu berada di pepohonan pinus. Dia itu berada di atas. Dia ngeliatin kita. Makanya kita nggak boleh kalau lagi berada di perjalanan, kita nggak boleh nyenterin ke atas. Nggak boleh. Kenapa? Karena mereka itu ada di atas. Kuntilanak itu udah jajar rapi. Dan kolong WW itu bener-bener gue ngeliat. Jadi ketika gue lagi dalam perjalanan, gue ngeliat ada kolong WW. Gue tetap fokus ke depan, gue nggak mau ngeliat. Jadi kita kalaupun ngelihat kolong WW, kita ngerasa nggak ngeliat aja. Kenapa? Karena mereka itu sadar, mereka itu akan ngeliat kita, mereka itu akan mendatangi kita. Bahkan parahnya, kalau kita misalkan bisa lebih ke puncaknya, atau parahnya itu kita bisa keambil, bisa diangkat sama mereka. Itu mereka. Dan ketika berada di hutan pinus, teman gua Aru itu berada di belakang, itu ngerasa dia ngikutin.
kayak dia tuh kayak ada yang nongol dari belakang tek kayak gitu, dan dia pun kaget. Akhirnya gue minta pada si Aru untuk bawain aqua, dan oke, akhirnya gue bawain aqua di sana. Gue bawain aqua karena dia mungkin bawa aquanya 2 dan berat, dan gue bawain aqua 1. Dan di sana ternyata selama dalam perjalanan untuk turun ke bawah ngelewatin hutan pinus, gue ngerasa merinding banget. Gue tuh kaki tuh udah ayo cepet ke bawah, ayo cepet ke bawah, gue takut banget, gue takut banget, gue takut banget. Dan alhamdulillahnya selama gue ngelewatin itu, teman-teman gue nggak ada yang diganggu lagi. Tapi yang masih dalam pikiran, kenapa si nenek tua itu ngerahin bawahannya untuk nunggu kita di hutan pinus. Menurut gue ini ada beberapa menurut gue ini ada beberapa kayak pilihan. Kayak mungkin ada satu kesalahan yang dilakukan oleh gue atau teman-teman gue. Mungkin dari teman-teman gue ada yang kencing sembarangan, mungkin ya. Tapi gue wajar juga sih kalau misalnya kencing sembarangan. Yang penting kita ngomong amit atau ngomong punten, atau mungkin ada yang bawa di botol gitu. Tapi kalau kita kencingnya di botol, kita jangan buang juga di hutan. Kenapa? Karena ngiranya takut ada pendaki lain ngiranya itu air minum, nanti diminum, wah itu bahaya itu. Nah kalau itu mungkin kita bisa kencing, tapi kita kencingnya itu yang tempat yang dimana kita ibaratnya bilanglah amit buyut atau punten gitu kan. Yang kedua, mungkin teman-teman gue ada yang toksik ya. Toksik di sini kayak ngomong kasar. Kalian tahu sendiri kan kalau orang-orang Cirebon itu mungkin omongannya kasar juga kata gue tuh. Jadi wajar juga kalau misalkan dia ngomongannya agak gimana gitu. Mungkin ada yang toksik. Mungkin satu lagi yang menurut gue masih kepikiran, mungkin ada salah satu teman gue yang punya sifat yang jelek. Jadi yang ketika kita lagi ngobrol, selama kita sudah turun, kita turun dari tempat itu dan kita selamat, dan pokoknya intinya kita sudah berada di rumah masing-masing lah. Kita sudah berada di rumah masing-masing. Kita akhirnya ngumpul di satu tempat lagi nih. Kita ngumpul, tapi nggak semuanya, hanya beberapa. Kita ngumpul di satu tempat dan kita ngebahas. Tadi ada yang melakukan hal yang nggak benar nggak? Mereka semua nggak tahu apa ya. Kok nggak tahu nih, gue nggak ngelakuin apa-apa, perasaan di sana biasa-biasa aja. Dan akhirnya gue ngerasa tapi si nenek-nenek itu siapa ya, masih gue pikirin tuh si nenek-nenek itu siapa, kenapa nenek-nenek itu bisa ngerahin bawahannya, kenapa si nenek itu marah kepada kita gitu. Akhirnya gue upload foto di Instagram, gue cerita sedikit mengenai perjalanan gue juga upload di WA pribadi gue. Dan rata-rata jawaban yang gue dapetin itu adalah nyilinggi. Nyilinggi men, itu nyilinggi sampai ngedatangin kita. Nyilinggi itu kalau ngedatangin kita, mungkin ada beberapa hal yang kita lakukan. Pertama, mungkin kita telah melakukan hal yang buruk yang membuat nyilinggi datang. Yang kedua, mungkin juga ada buangan kita, seperti kita ngebuang sampah sembarangan, atau mungkin kita ngebuang sesuatu hal kotor di hutan itu. Yang ketiga, mungkin juga nyilinggi mau ngasih tahu ke kita tentang suatu hal yang harus dibenahi di diri kita. Dan ini penting banget pelajaran bagi kalian. Bagi kalian muncak, tolong dijaga attitude-nya, tolong dijaga sopan santunnya. Karena apa? Karena kita nggak tahu siapa penjaga-penjaga yang ada di sana. Karena kita juga nggak tahu apakah mereka marah atau tidak. Yang penting, selama kita dalam mendaki, kita jaga attitude. Jangan jangan toksik, pokoknya jangan ngomong-ngomong kasar. Jangan buang sampah sembarangan. Terus juga jangan, bagi yang perempuan, jangan membuang pembalut sembarangan. Atau yang paling parah, kita jangan sampai berbuat zina. Itu loh yang bikin parah banget. Maka dari itu, gua Reswiraat meminta maaf juga, barangkali mungkin ini salah satu dari tim gue ada yang melakukan kesalahan, makanya gue nyampaikan di YouTube channel gue pribadi buat pembelajaran bagi kalian yang mau mendaki, khususnya di Cermai. Kalian hati-hati, atau di jalur Megamendung kalian hati-hati. Karena apa? Karena di sana juga banyak penunggunya yang ibaratnya penunggu yang lama sudah ada di sana. Dan di sana juga kita tahu bahwasanya Nyilinggi juga mendiami di salah satu tempat, yaitu berada di Batu Lingga. Dan kalau misalkan Nyilinggi udah turun gunung, maksud gua, artinya sudah menuju ke gua, berarti ada sesuatu hal yang ingin disampaikan Nyilinggi, atau dari kalian ada yang melakukan kesalahan.
Cukup sekian cerita mengenai catatan cermai aku mau pulang. Thank you banget bagi kalian yang sudah nemenin gue dari part 1 dan part 3. Dan ini bener-bener part terakhir yang bikin gue ini deg-degan banget sampai sekarang. Gue merinding banget men. Karena ini perjalanan pertama gue menuju puncak. Dan gue ini pemula. Sebenarnya gue ini pemula. Dan gue bener-bener berterima kasih banget pada teman-teman gue, pada tim yang udah ngebantu, udah juga pada teman-teman yang dari Indramayu ataupun siapapun yang bertemu dengan gue terima kasih banget kalian karena sudah memberikan pengalaman bagus banget bagi gue. Salah satunya itu pengalaman mengenai kita tentang hidup, yaitu menjaga attitude dan juga menjaga sopan santun. Oke, gue Restu Wira Atmaja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.